Beliau ini sangat berminat nih di dunia parenting, tumbuh kembang anak, pendidikan, dan kesehatan mental. Dan dia juga memiliki pengalaman menjadi asisten psikolog di salah satu biro psikologi di Aceh. Dan juga dia sudah menjadi seorang ibu nih, memiliki anak kembar, dan pemateri kita juga uh, memberikan layanan konseling, kelas healing, terapi anak berkebutuhan khusus, dan sebagai trainer di sekolah inspirasi. Aktivitas lainnya yaitu seorang pemilik usaha dari Virgin Coconut Oil Kembar Jiwa. Mungkin bagi kalian nih yang ingin membeli bisnis uh, ibu di uh, sosmednya, Instagramnya, coba share screen, Bang. Instagramnya bernama Nurbaiti underscore PSI. Mungkin teman-teman nanti bisa dicari Instagramnya dan di follow. Oke, apakah materi kita sudah masuk? Eh, Teman-teman tunggu sebentar ya, pemateri kita terkeluar nih dari Zoom. Oke, itu teman-teman Instagram pemateri kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin konsultasi atau konseling, bisa sharing dengan pemateri kita. Apakah pemateri kita sudah masuk? Kamu pertanyaan apa? Halo, Ibu Nurbaiti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini nanya dipanggil Ibu atau Kakak aja? Kakak aja deh. Kakak aja ya. Kakak aja. Oke, eh, jadi seminar kita pada hari ini itu temanya tentang Achieving a Better Life with Good Mental Health for Student. Iya betul Kak? Iya, Oke, betul. jadi di sini nanti Kakak menjelaskan materi mengenai tema kita kurang lebih sekitar 30 menit dan nanti ada sesi tanya jawab kepada para audiens nih Kak. Oh, oke, 30 menit. Ya,
Oke, kepada kakak saya persilahkan untuk menjelaskan nih tentang tema kita pada hari ini. Oke, boleh di slide share ya. Suara kakak terdengar jelas ya. Terdengar, Kak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, Alhamdulillah ya kawan-kawan semua hari ini kita bisa berjumpa ya walaupun via online ya semoga nanti next kita bisa jumpa langsung. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih ya kepada Intan dan kawan-kawan yang telah memberikan kesempatan kepada kakak. Oh ya, sebelumnya mau tanya nih di Zoom ini yang untuk dosen pengampunya juga ada join di sini ya? Ada, Kak. Oh ada, sama Kaprodinya juga ya? Kak Prodinya nggak ada, cuman baru Oh, masuk dosen pengampu aja, Kak. oh udah. Dosennya boleh tahu tadi siapa namanya? Pak Rizky Anda Pohan. Oh, Pak Rizky ya, yang terhormat ya kepada Pak Rizky ya izin ya Pak, saya menyampaikan materi pada hari ini. Oke, sebelumnya kawan-kawan ya, karena saya ingin menyampaikan materi ya, semoga nantinya kawan-kawan bisa ikut sama-sama menyimak dan nanti ya, eh, walaupun ini sifatnya sesi materi saya menyampaikan, tapi kalau misalnya nanti saya ada bertanya gitu atau menginstruksikan sesuatu, diharapkan kawan-kawan ikut kerjasama gitu ya untuk merespon supaya nggak saya melulu gitu ya. Oke, boleh nanti dibalas di kolom chat ya. Oke. Sebelumnya saya mau nanya nih, gimana kabar hatimu nih kawan-kawan hari ini? Ayo, gimana kabar ya? Coba deh ketik di kolom chat. Sehat. Gi- kabar hati nih loh, kabar hati. Ada aja sehat. Oke. Lagi galau. Oh, lagi galau. Oke, lagi galau. Terus yang lain, galau kenapa nih kalau boleh tahu abang siapa namanya? Ikramullah bahagia. Ya, lagi galau ya. Galau kenapa nih bang? Biasa. Biasa ya. Oh, ada tadi yang bilang lagi senang karena nilainya bagus. Oh, ini lagi musim ujian ya? Lagi UTS ya? Oke. Oke, sehat. Terus yang lain, kabar hatinya gimana perasaannya hari ini? Yang lain gimana? Oke. Ya, jadi sebenarnya ya, kalau kita jawabnya tuh sehat, mungkin terlalu umum ya, karena ya sedikit senang, sedikit sedih. Sedihnya kenapa? Ini Mafira tadi ya? Oke. Jadi, jadi perasaan kita tuh yang kita rasakan tuh bisa senang ya, sedih, marah, kecewa, galau gitu. Oke, nah next, Kak Intan, lanjut ke next selanjutnya. Perasaan lagi aur-auran, lagi aur-auran ya, lagi nggak menentu. Oke, next slide selanjutnya Kak. Benar ya, Kak, ada Oh, gangguan jaringan. oke, nah, oke kawan-kawan ya, sebagai mahasiswa ya, pasti kita pernah mengalami beberapa masalah atau tantangan ya. Kalau kawan-kawan ingat mungkin ya, waktu pas awal kuliah itu kan peralihan nih dari sekolah SMA atau SMK menuju perkuliahan. Pasti ada proses adaptasi gitu. Jadi kadang-kadang waktu pas proses proses adaptasi itu ada yang kayak terkejut, oh kayak gini loh rupanya kuliah gitu ya. Terus oh tugas kuliah kok kayak gini loh, kok banyak presentasinya atau misalnya kok
tugasnya lebih banyak individu atau misalnya kok sering diskusi kelompok. Jadi berbeda lah gitu. Ada beberapa yang berbeda dari saat kita masih sekolah. Nah, belum lagi dengan masalah ya cita-cita dan tujuan setelah lulus kuliah. Ya, kita kalau misalnya ada yang kuliah itu karena keinginan sendiri, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga kan yang kuliah karena permintaan orang tua ya, atau misalnya karena ikut-ikutan kawan, atau karena mungkin bingung ah daripada nggak kuliah, ya udahlah kuliah aja. Jadi ambil yang apa yang ada gitu. Dan setelah kuliah kita bingung lagi nih. Setelah lulus mau ngapain ya? Kerja atau mau nikah ya gitu atau misalnya mau kemana gitu. Jadi ya selama kita menjalani proses sebagai mahasiswa itu banyak kali ya adaptasi terus juga berbagai tantangan yang kita hadapi. Oke, ya di next Kak. Nah, kadang-kadang waktu pas kuliah sering nggak ngalamin misalnya, ibu pusing kali lah ngerjain tugas yang mata kuliah ini gitu. Terus kayak rasanya nggak bisa tidur ya karena besok mau ujian jadi kepikiran ujian aja stres deh rasanya terus belum lagi kalau misalnya ada yang punya masalah sama keluarga atau orang tua jadinya nggak semangat mau kuliah tuh jadi ya banyak hal yang bisa mempengaruhi ya kondisi kita ya selama perkuliahan. Nah, untuk itu ya di hari ini kakak mau menyampaikan tentang materi kesehatan mental dan bagaimana sih manajemen stres bagi mahasiswa. Oke, sebelumnya suara kakak terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, slide-nya memang nggak tertampil ya? Eh, tertampil di sini, Kak. Oh, tertampil. Oh, di kakak nggak tertampil ya, udah nggak apa-apa. Eh, Kak Intan, Iya, Kak. ini udah masuk ke ini ya, di judulnya ya. Mm-mm. Oke, nah next Kak. Jadi apa sih sebenarnya itu ya kesehatan mental itu ya? Oke, kesehatan mental itu ya adalah keadaan sejahtera ya saat individu menyadari kemampuan dirinya sendiri dan mampu mengatasi stres ya secara normal ya dan mampu produktif serta berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi salah satu indikatornya itu mampu mengatasi stres ya dalam kehidupan secara normal gitu. Jadi orang yang sehat mental itu bukan orang yang nggak pernah mengalami stres gitu, tapi mampu mengatasi stres secara normal gitu. Karena hidup siapa sih yang nggak pernah dapat masalah ya gitu. Jadi dari kecil pun kadang kita dapat masalah gitu. Bahkan sampai kita udah tua ada lagi masalahnya itu beda-beda. Oke, next. Ya. Jadi stres itu apa sih? Ya, stres itu adalah perasaan tertekan ya dan terancam sehingga ada respon atas kejadian itu. Misal ya, kalau misalnya kawan-kawan nih lagi lagi ujian nih, kan ngerasa kayak ada perasaan tertekan atau misalnya ih kayak mana ya. Nah itu ada sebenarnya respon karena kita merasa kayak ada eh, perasaan yang berbeda. Lain kalau misalnya kita nggak ada ujian ya gitu. Nah, apakah stres itu menyehatkan? Kira-kira stres itu bagus nggak? Balas di kolom chat ya. Kira-kira stres itu bagus nggak ya? Kak, mohon maaf, Intan potong. Oh ya? Video Kak di sini nggak terlihat, Kak. Oh ya dari tadi ya. Iya kakak pun nggak bisa lihat makanya tadi itu. Iya, di sini tidak terlihat nih, Kak. Cuman Oke kakak. suaranya jelas, Kak. Oh oke. Oke kakak keluar bentar loh kok nggak ya? Oke, Kak. Oke.
Maaf ya, materi kita lagi ada kendala jaringan. Oke, ya. eh Udah nampak ya videonya ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Oh, nggak bisa di slide show aja deh, biar gede ya. Slide. Oke, jadi ya, kira-kira menurut kalian ya, apakah stres itu baik atau enggak? Oke. Ya. Nggak baik, Jadi Kak. stres itu ya bisa ada yang berdampak baik, ya juga bisa ada yang berdampak buruk untuk kita. Nah, stres yang bagus itu ya yang disebut dengan eustress ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita lagi stres tertekan karena ada ujian. Nah, stres yang baik, stres yang positif itu adalah ketika kita bisa menghadapi ujian itu misalnya dengan belajar. Hmm? Misalnya dengan belajar, terus misalnya diskusi sama kawan, atau misalnya kita cari informasi sebanyak-banyaknya dari ujian yang sedang mau kita hadapi. Nah, stres yang berbahaya itu ya stres yang kayak mana, gitu ya. Ketika stres itu ya membuat kita menjadi tidak berdaya. Jadi gara-gara ujian, Allah udahlah, gara-gara ujian kayak gini kita bisa mengurung diri, Allah udahlah nggak mau lagi ketemu sama gurunya, gara-gara dapat nilai C misalnya, gara-gara itu kita nggak mau lagi jumpa sama gurunya, misal atau sama dosennya gitu. Atau karena kita dapat nilai C, yaudah kita nggak mau keluar rumah, nggak mau ke kampus selama 1 bulan kayak gitu. Nah itu ada juga yang orang gitu merasa sangat tertekan, dan dia nggak bisa merespon ya stres itu dengan baik. Nah itu disebut apa? Itu disebut distress. Oke, next ya. Tanda-tanda stres itu apa aja? Ya, tanda-tanda stres itu ya ada tanda secara fisik. Next Kak Intan, slide-nya. Tanda-tanda stres itu ada gejala fisik ya, sakit kepala misalnya. Itu tekanan darah yang meningkat, oke, jantung berdebar, terus juga eh, nafsu makan ya bertambah atau berkurang. Jadi kalau misalnya orang stres itu bukan berarti makannya nggak selera, tapi bisa juga jadi ya semakin stres dia makannya makin banyak. Ada yang kayak gitu kalian? Gara-gara banyak tugas atau apa jadi makannya jadi makin banyak gitu. Ada yang kayak gitu? Ada, Kak. Ada. Oke. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita stres juga ya, misalnya nih mau presentasi tiba-tiba kita kayak sakit perut gitu ya, kayak mules rasanya, keringat dingin gitu. Ada yang gitu kadang-kadang mau presentasi, besoknya mau presentasi. Nah, oke, selanjutnya apalagi gejala stres itu ada gejala secara pikiran. Kita jadi kayak bingung ya, mudah lupa, nggak konsentrasi, terus jadi khawatir berlebihan gitu. Nah, gejala yang lain apalagi? Itu ada gejala secara emosi dan perilaku. Jadi kita tuh kayak takut ya, cemas berlebihan, gampang marah, mudah tersinggung, ya padahal dia lagi ada masalah gara-gara kita buat salah sedikit aja sama dia, misalnya dia jadi marah-marah gitu.
Ada misalnya ayah kita lagi tertekan sama pekerjaan, misalnya ayah kita lagi capek pulang kerja, kita cuma nanya aja gitu kan, ya gimana nih misalnya kan, ayah kita marah gitu. Bisa jadi itu sebenarnya ayah kita lagi stres, sangat tertekan gitu dari pulang kerja gitu, sehingga mudah tersinggung itu tadi. Dan secara perilaku sosial juga ada orang-orang yang stres itu juga dia menarik diri dari lingkungan dia memang nggak mau jumpa sama orang. Dan misalnya yang biasanya ranking ya, salah satu tanda stres lain misalnya, kok dia di akhir-akhir ini nilainya kok anjlok ya gitu, terus kok kok nilainya nggak bagus ya, jadi ada prestasi yang menurun pada orang tersebut. Oke, next. Nah, lalu gimana sih ya caranya kita untuk menghadapi stres itu? Ya, jadi ada strategi khusus ya untuk menghadapi stres itu. Nah, yang pertama itu ya ada problem focus coping. Jadi kalau dari bahasanya itu kita fokus pada masalah ya. Jadi kita usaha untuk menyelesaikannya. Itu tadi misalnya kita ada ujian nih, kita fokus cari solusi gimana caranya supaya bisa menyelesaikannya atau bisa mempelajari eh, mata-mata pelajaran tertentu yang memang belum kita kuasai, atau kita dicari orang untuk kawan diskusi, atau misalnya ada tugas-tugas yang belum selesai, kita usaha gimana ya kita atur nih strategi, habis kerjain mata kuliah bahasa Indonesia, kerjain yang bimbingan konseling misalnya, terus habis ngerjain yang pelajaran PPKN, ngerjain yang lain. Jadi kita kayak bisa ngeset jadwal gitu, atau juga kita bisa cari solusi gitu, misalnya oh nggak paham di pelajaran tertentu, kok bisa cari eh, cara dengan cari di internet atau cari PPT yang bisa yang cukup jelas. Kalau misalnya nggak ngerti penjelasan dosen, menghubungi dosen di luar misalnya. Itu jadi strategi orang tersebut untuk menghadapi stres tersebut. Nah, yang kedua itu ya ada emotional focus coping. Jadi gimana itu maksudnya? Jadi ya orang-orang yang emotional focus coping, mereka itu berusaha untuk mengatur ya emosi mereka. Jadi mereka berusaha untuk meredakan emosi mereka terlebih dahulu. Misal dengan eh, jalan-jalan dulu, atau misalnya gitu, atau misalnya melakukan hobi-hobi terlebih dahulu, atau misalnya kalau misalnya lagi tertekan, dia cari kawan untuk cerita. Dia cari mencoba untuk mengontrol emosinya supaya tenang, supaya rileks, supaya nyaman. Nah, nah, setelah dia merasakan emosi yang rileks itu tadi, yang emosi yang stabil, dia baru berusaha untuk mencari solusinya. Tuh. Oke, next Kak. Oke, kok freeze gini ya? Oke. Nah, ini tadi ya salah satu cara penyaluran emosi yang dirasakan ya untuk melepaskan stres itu ya. Bisa dengan sharing ya, bisa dengan mendengarkan musik ya, listening musik, bisa dengan membaca buku ya, bisa dengan olahraga atau exercise ya, bisa dengan writing atau menulis. Oke, nah ini dia ya kawan-kawan. Oke, ada ya salah satu cara ya supaya kita bisa lebih rileks ya, atau bisa mengurangi stres yang kita alami ya, kita bisa dengan menulis ekspresif ya. Jadi coba kawan-kawan ya, ya silahkan. Aduh, Dek, Intan kedengaran suara kakak? Kedengeran, Kak. Oh, slide-nya aja berarti ya, nggak jalan ya. Kakak nggak nampak slide-nya. Eh, apa video kakak juga nggak ada nampak, Kak. Cuman suaranya aja yang jelas. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa ya kakak lanjutin aja lah ya. Nanti nanti selesai materi baru kita coba kakak keluar lagi, baru kakak masuk lagi ya. Oke, Kak. Oh, oh ya ya, makasih. Oke, nah sekarang gini deh, eh, kawan-kawan ya, coba kawan-kawan eh, tulis di kolom chat gitu pengalaman atau kejadian ya yang paling menyakitkan
yang pernah kawan-kawan alami. Nah, Intan nanti tolong bacain ya, karena kakak nggak nampak nih kolom chatnya, gitu ya. Nanti tolong bacain ya. Oke, kakak kasih Iya, Kak. waktu ya. Tapi kalau ada yang punya note apa namanya notes, boleh tulis di notes ya, bacain. Kalau nggak ada yang lagi pegang pulpen, boleh diketik di chat. Oke, kakak tunggu ya selama eh, 5 menit lah ya. Oke. Ini kalau Eh, teman-teman boleh tuh tulis di room chat tentang pengalaman yang paling menyakitkan nih. Mungkin kayak putus cinta atau ditinggalin sama kekasihnya nih. Oke, oke. Ini kakak keluar ya biar mana tahu bisa nampak mukanya ya. Ya, silakan tulis ya di kolom chat ya nanti. Kayak udah ada dua nih Kak yang nanggepin. Halo Kak. Kayak teman-teman yang lain bisa nih. Oke. Oke teman-teman, ada lagi nggak nih ingin mengungkapkan permasalahan yang menyakiti ini? Sambil menunggu pemateri kita nih. Pada teman-teman, mohon maaf kali nih, pemateri kita ada kendala jaringan. Dan mungkin kepada teman-teman, supaya seminar kita ini berjalan efektif, diminta untuk on-cam ya.
Kepada teman-teman sambil kita menunggu pemateri kita, mungkin bisa diisi absensinya yang ada di room chat ya. Oke Kak, ini udah banyak nih yang kasih tanggapan terkait yang menyakiti. Ya, Oke, suara kakak Kak, kedengaran? ada nih beberapa tanggapan tadi. Hmm? Yang pertama ada dari Widya Latifa nih. Hmm. Hal yang paling menyakitkan itu diduakan. Hmm. Terus ada dari Bang Baya, Hmm. gagal selamanya oleh sahabatnya. Terus ada dari Kak Umi nih, ditipu sama kawan sebantalnya nih. Oke, Terus ada dari Siti Zakirah nih Kak. Eh, dia tuh dibully, putus cinta, selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, dimusuhin, dan dikecewain nih. Oke, kita pilih satu orang ya untuk kakak tanya-tanya boleh ya? Boleh ya? Pilih satu orang boleh ya? Yang mau sharing. Tadi mau kakak tanya lebih lanjut. Ayo teman-teman, siapa nih yang mau? Ada juga nih dari Kak Nanda Merita, hal yang paling menyakitkan itu masa postpartum dan mama meninggal. Terus ada Nova Sari nih, dibilang nggak cantik sama perempuan lain. Terus ada dari Atika Khairiah, punya sahabat toksik. Oke, yang postpartum itu aja ya? Boleh ya? Boleh Kak. Kak Nanda Boleh, Merita. boleh, boleh. Oke, Tapi izin off cam ya, soalnya lagi sambilan. oke, oke. Oke. Em, boleh kakak cerita itu kejadian postpartum dan meninggalnya orang tua itu kapan? Izin Kak untuk postpartumnya itu 2021. Mm-mm. Ya, 2021. Saya melahirkan itu bulan 6 dan Mm-mm. meninggal orang tua baru aja kemarin sih, baru bulan 5 kemarin. Oke, baru bulan 5 kemarin ya. Kita ambil yang satu satu ini pengalaman aja ya. Berarti yang meninggalnya orang tua aja boleh ya kak ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Itu yang meninggal ibu. Ibu Kak, ibu. Heeh. Apa yang dirasakan waktu meninggalnya ibu? Apa ya Kak? Kalau dibilang ikhlas, ya ikhlas karena dia sakitnya juga udah bertahun-tahun kan.
Oke. Tapi ya ada perasaan sedihnya itu uh, Mm-mm. simpelnya tuh gini, aku udah ngerawat sejauh ini loh, kenapa pergi gitu. Oke. Kakak merasa sedih? Iya, sedihnya itu udah ngejagain dia 1 tahun, ninggalin suami, ninggalin anak gitu. Tapi kenapa kenapa pergi gitu? Kenapa jadi ninggalin kami semua gitu? Oke. Apa yang paling berkesan dengan ibu? Maksudnya apa yang kakak paling ingat dari ibu kakak? Hmm, yang paling berkesan itu ya dia selalu berusaha tuh untuk Hmm. anak-anaknya. Dia selalu ngebela anaknya, selalu jadi tameng lah untuk anak-anaknya gitu kan. Mm-mm. Terus pun ya untuk di masalah saya sama suami juga dia selalu selalu adil gitu, nggak mandang saya sebagai anaknya, nggak mandang suami itu sebagai orang lain gitu. Mm-mm. Oke. Jadi kakak merasa ibu itu adalah sosok yang baik dan menyenangkan Ya, untuk kakak ya? ibaratkan bisa jadi multifungsi lah gitu. Mama tuh multifungsi, Hmm. bisa jadi Hmm. ayah, bisa jadi semuanya gitu. Oke, ya. Jadi meninggalnya orang tua. Kalau boleh tahu berapa skalanya Kak? Ini kan baru meninggalnya bulan 5 kemarin. Waktu Kakak menghadapi eh, meninggalnya ibu itu tadi, itu rasa eh, nggak nyamannya, terus rasa nggak enaknya itu tadi rasa sakitnya itu di skala berapa? Kalau 1 sampai 10 itu, 10 itu sangat tidak em, mengenakan dan 1 itu ya nggak ada masalah gitu. Itu kira-kira berapa Kalau skalanya? kalau untuk di awal-awal kepergian dia itu saya ngerasa nggak ada masalah, ngerasa ikhlas gitu. Oh Karena gitu. Oke. iya, di awal-awal kepergian dia ya, ya namanya di rumah masih rame kan, semua Ya masih masih ada saudara. gitu. Ya. Jadi belum terasa tuh, ya terasanya tuh makin makin kesini sini gitu, makin kesini sini tuh kok Mm-mm. makin deep ya, makin sedih gitu, makin kepikiran terus gitu. Ada nggak kebayang-bayang misalnya kayak terekam lagi gitu, kayak kejadian-kejadian sama maksudnya pas lagi sama mama itu tiba-tiba kayak kebayang di pikiran kakak gitu. Misalnya lagi duduk di mana tiba-tiba kayak teringat pernah kayak gini sama mama gitu. Ada nggak kayak gitu? Kebayang nggak? Karena Ya. Mm. ya nak, di akhir-akhir sisa umurnya itu dia kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Ah, ah, ah. Jadi saya sama suami juga LDR, jadi Mm. dia itu selalu tidur di kamar saya, selalu. Oh. Bunda nak, dia selalu tidur di kamar dan ya dan saya tidur di tempat dia tidur itu sekarang. Jadi kayak selalu, bahkan Sering. kadang-kadang kayak masih bau obatnya tuh masih terasa gitu. Ya, bau-baunya itu masih terasa ya gitu ya. Ah, Jadi untuk saat ini kakak masih kayak kayak belum bisa menerima keadaan itu ya. iya, kayak masih berat, kayak ngerasanya ya mungkin eh, kalau dibilang ikhlas, saya pertama dikabarin itu mama udah nggak ada, itu posisi saya di rumah. Mm. Itu saya tenang, saya nggak Iya, nangis, saya nggak apa-apa, saya tenang karena kan memang ya, udah istilahnya udah hukum pasti, bukan hal yang harus takdir dikejutkan ya. dengan nggak adanya mama itu, bukan hal yang harus Mm. dikejutkan karena dia memang sakit kan, beda kalau Iya. sehat-sehat tadi. Mm. Tapi ya setelah jenazahnya itu nyampe, itu baru baru sedihnya tuh di situ, dan sedihnya tuh sebenarnya bukan sedih kehilangan, sedih karena disedih-sedihin orang gitu, Iya. sedih Jadi karena kadang-kadang, yang sabar ya, iya, yang gitu-gitu itu yang buat sedih. iya. Padahal kita nggak butuh itu. Maksudnya kita udah dapat, udah sekian banyak yang ngomong itu, tapi kita kan nggak bisa sabar ya. Iya, ya Iya. sabar nggak bisa ngubah apapun juga kan, nggak Iya. bisa buat dia balik juga kan, gitu. Jadi Ah. nggak butuh yang kata-kata gitu. Yang kakak butuhkan apa? Pelukan. Pelukan sih, pelukan, butuh butuh ditenangin aja gitu ya, disabar, bukan disabarin versi kata-kata gitu, kayak Jadi kayak, ditemenin lah. gitu, iya, gitu. Jadi ya, eh memang kadang-kadang ya pengalaman yang menyakitkan itu tadi ya, eh itu tadi ya. Kadang-kadang kita nggak butuh solusi. Sabar itu kan solusi ya. Salah satunya suruh sabar, solusi. Suruh jangan lupa makan. Itu kan solusi sebenarnya kan. Tapi yang sebenarnya kita butuhkan bukan itu ya. Ketika kita stres ya, kadang-kadang kita tuh hanya butuh kayak dipahami, misalnya ditemani di samping, nggak perlu banyak cerita. Nah,
setelah di seiring waktu kadang-kadang kita baru bisa cerita. Nah, kalau dulu waktu pas baru pertama meninggal kan nggak enak kali rasanya ditanya jam berapa mama meninggalnya, kayak kenapa meninggal gitu kan, nggak enak kali pas lagi sedih ditanya detail gitu ya. Iya, kalau sekarang kan eh, kakak maksudnya bisa cerita, walaupun sebenarnya kita eh, maksudnya saya nggak bisa cerita lebih dalam karena mungkin ini akan menyinggung, kalau misalnya secara langsung mungkin lebih enak gitu kan. Mungkin masih menyakitkan, ya kan, masih buat kehilangan, dan jadi ya peristiwa-peristiwa kehilangan ya sesuatu itu membuat kita tertekan ya kak ya. Iya, bahkan saya tuh Hmm. sampai di tahap yang bunda yang buat nak. Saya sampai di tahap yang nggak apa-apa deh ngurusin dia sakit gitu, nggak. Hmm. Iya, nah udah nggak sakit ya. Nggak apa-apa deh ngurusin mama sakit. Nggak Mm-mm. nggak apa-apa harus ngegantiin pampers dia terus gitu. Itu tuh nggak Ya, apa-apa asal dia ada gitu. ada, iya, gitu. Jadi dan untuk misalnya untuk proses menerima kehilangan itu mungkin butuh berapa bulan, mungkin butuh bertahun loh kak. Dan beda-beda setiap orang. Karena setiap orang tuh kan punya kemampuan coping stres itu tadi yang berbeda-beda. Ya kayak ya. Jadi ya salah satu cara yang bisa kita lakukan ya nanti untuk kakak atau mungkin untuk teman-teman lain, salah satunya itu dengan menulis atau bercerita gitu. Di saat kita memang ngerasa butuh untuk melakukan itu. Ya, jadi menulis, sharing sama kawan, atau menjumpai tenaga profesional ya dalam sesi konseling, atau misalnya lebih dekat dengan Tuhan, dengan Allah gitu, mungkin itu adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Jadi kakak masih kuliah ya? Masih Kak, ini Oh, udah di detik-detik terakhirnya kuliah juga. oh, oh, Jadi ini berarti mata kuliah makanya saya bilang banyak penyesalan nggak ada mama itu bukan nyesalin gimana-mana. Udah sejauh ini ngorbanin untuk dia, kenapa harus pergi gitu. Karena kan ya. ya kita harapannya tuh mama sembuh, nggak pun sembuh ini setidaknya dia nggak bolak-balik masuk rumah sakit gitu. Karena selama 1 tahun saya bayar uang kuliah, tapi saya nggak ke kampus karena nggak pernah ada kesempatan gitu. Oh, karena ngerawat orang tua itu tadi ya. Karena bolak-balik pagi udah ke rumah sakit, nanti siang nggak bisa ditinggal. Nah, Oke. Kalau untuk gejala-gejala yang kakak rasain tuh ada nggak, maksudnya perubahan-perubahan dalam diri kakak atau dalam bentuk perilaku kayak gitu, atau aktivitas yang mempengaruhi apa namanya efeknya itu ke aktivitas yang dipengaruhi dari eh, meninggalnya orang tua kakak? Halo, suara Sepertinya udah, kakaknya. ya udah ya. Oke, next ya. Makasih ya untuk kakak ya yang udah menyampaikan. Jadi itulah ya, kebayang ya. Jadi salah satu ya pengalaman yang menyakitkan, kehilangan orang tua, diputusin orang tersayang ya, selalu dibanding-bandingkan, terus apalagi ya nggak pernah didengarkan. Itu adalah salah satu pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang kadang-kadang ya luka itu ya sebenarnya butuh kita obati. Itu sebenarnya gejala-gejala yang kalau misalnya kita tumpuk-tumpuk ya, lama-lama itu sampah emosi di diri kita tuh penuh kalau misalnya nggak kita keluarin, nggak kita obati. Nah, konselor. Hmm? Terus. Oke, next ya. Ini ya beberapa cara. Slide selanjutnya ya Kak Intan. Ya, ini beberapa cara kita untuk menjaga kesehatan mental sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama itu adalah kelola waktu dengan baik. Nah, seringkali masalah di mahasiswa itu adalah suka menunda-nunda. Ya, ada nggak yang di sini suka menunda-nunda? Apa? Oke, ada, ada. Nggak suka nunda, tapi seringnya ngerjainnya di akhir waktu ya. Gitu mau kumpul gitu baru malam ya. Kejar Iya, Kak. kebut. Gitu. Nah, waktu pas kita kejar kebut itu kita ngerasa, kayaknya makin dekat deadline, makin bisa mikir. Ada yang kayak gitu juga. Ya, benar, Kak. Iya, gitu ya.
Tapi sebenarnya ya, kita sedang menghadirkan stres di pikiran kita, kenapa ya kita kayak kalang? Kenapa kita merasa ketika kita makin dekat deadline kita makin bisa mikir, sebenarnya stres apa kita sedang mengalami stres. Jadi hormon kita tuh mengeluarkan ya hormon kortisol ya, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol yang kalau misalnya itu kita lakukan terus-menerus, maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Tuh. Jadi seperti yang Kak bilang tadi, ya stres itu baik, tapi kalau misalnya itu dilakukan terus-menerus atau penyebabnya itu nggak kita kelola dengan baik, maka bisa menjadi nggak bagus juga. Seringnya gini, waktu pas deket-deket deadline kita jadinya kayak ya udahlah yang penting ada, ya udahlah yang penting udah siap, yang penting aku udah usaha gitu. Padahal kalau kita kerjain jauh-jauh hari kita bisa kayak mikir lebih bagus lagi gitu. Oke, yang kedua ya, pola hidup yang sehat. Nah, jadi ya apa yang kita makan, kita minum, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi bagaimana tubuh kita. Kalau misalnya kita kebanyakan makan cabai, ya kita akan sakit perut. Kalau kita kebanyakan makan tepung-tepungan, kita akan merasa kayak kembung. Nah, kalau misalnya kita eh, makan makanan yang nggak sehat, junk food itu tadi ya, makanan cepat saji. Nah, itu akan membuat tubuh kita tuh kan berusaha untuk ngeluarin itu tadi ya, racun-racun yang masuk dalam tubuh kita. Nah, jadi kan tubuh kita tuh kan punya usaha ekstra supaya ngeluarin racun-racun itu tadi. Nah, sehingga tubuh kita dalam keadaan yang nggak prima. Dan kalau misalnya kita lagi kondisi badannya lagi nggak bagus secara fisik, akan mempengaruhi secara psikis kita juga gitu. Jadi sebenarnya pola hidup yang sehat itu mempengaruhi bagaimana kondisi jiwa kita juga gitu. Makanya kadang-kadang kalau orang sakit, misalnya orang sakit ada orang tua kawan kita tuh sakit stroke, itu biasanya dia agak sedikit sensitif. Kenapa? Karena memang eh, kondisi fisik dia itu mempengaruhi kondisi jiwa dia. Kan makannya jadinya nggak bisa sesuai yang keinginan dia. Ya kan, makannya kan terbatas. Makannya kan juga nggak kayak dulu. Terus juga karena dia mikirin, aku sakit nih, nanti aku nggak diurus lagi sama keluarga atau misalnya apalah gitu, juga mempengaruhi kondisi jiwanya. Nah, lanjut ya, gimana caranya menjaga kesehatan mental? Itu adalah kita terima dulu keadaan saat ini. Jadi kalau misalnya orang tua kita meninggal, oke aku terima. Ya Allah, ya, ya mama aku udah nggak ada. Kalau misalnya kita dapat nilai nggak bagus, ya Allah, ya udah aku dapat kayak gini. Setelah kita terima dulu, setelah itu baru kita cerna. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Misalnya kalau kita nilainya dapatnya C, setelah kita terima, memang oh ini aku dapat C, kita berpikir, baru bisa berpikir, oh hikmah, oh mungkin aku kurang belajar kemarin-kemarin itu, atau aku ada tugas yang nggak aku kerjain, gitu. Atau misalnya aku waktu di kelas aku nggak dengerin dengan bagus gitu, sehingga aku dapatnya segini. Atau misalnya ya orang tua kita itu meninggal, mungkin ada hikmahnya. Dengan meninggalnya orang tua kan kita sedih. Dengan kita sedih kan kita berdoa kepada Allah. Kita maksudnya eh, lebih dekat sama keluarga-keluarga lain. Jadi keluarga yang lain itu kayak mensupport kita. Jadi ada hikmahnya juga. Kita jadi lebih dekat sama saudara kita yang lain karena keluarga kita yang lain itu bantu kita. Nah, selanjutnya itu ada relaksasi. Nah, nanti mungkin kita akan coba ya beberapa teknik relaksasi untuk bantu kawan-kawan untuk mengurangi perasaan eh, cemas itu tadi ya, perasaan tertekan gitu. Nah, selanjutnya ceritakan masalahmu atau menulis. Nah, sama siapa aja sih kira-kira kita bisa cerita? Coba chat di kolom komentar. Kira-kira sama siapa aja sih kita bisa cerita tentang masalah kita? Siapa? Ayo sama siapa? Sama Allah. Ya, sama siapa lagi? Ayo. Kira-kira kamu kalau kalian ada masalah kalian biasanya ceritanya sama siapa?
sama keluarga orang tua, ya. Nggak mau cerita, Kak, sering dipendam aja. Oh, ya, ya, oke. Terus, biasanya yang lain biasanya sama orang terpercaya. Siapa tuh ya orang terpercaya sama siapa? Sama temen Kak, tapi seringnya nggak dapat solusi Kak. Oh, nggak dapat solusi ya? Oke. Kawannya gimana biasanya? Iya, jadi ya, Maksudnya tanggapannya ya Kak? oh tanggapannya, oke. Jadi kadang-kadang ya, eh, kita cerita sama kawan, se- kalau misalnya dia bagus mau mendengarkan kita, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga nih kawan yang kita cerita masalah kita, dia balik cerita masalah dia. Aku pun kayak, jadi dia cerita balik masalah dia, jadi kita dengerin masalah dia. Ya betul Kak. Iya Adu-adu, gitu. adu-adu keluhan Kak. Iya, jadi kita kayak kayak menyimak kita ada masalah, kita nyimak masalah orang, terus itu 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 versi satu. Versi kedua, kita cerita masalah kita. Ada lagi orang yang menyampaikan misalnya siapalah gitu orang lain, keluarga misalnya. Nah, kayak gitu aja pun jadi masalah. Abang dulu kayak gini. Alah, kayak gitu aja pun diceritain. Udah nggak usah kepikirin, tenang aja. Jadi dia langsung bilang kayak gitu, langsung kayak menutup menutup pembicaraan, nggak kasih kesempatan kita untuk mau cerita masalah kita ya kan. Belum selesai kita cerita dia udah bilang, alah gitu aja diceritain. Iya, gitu aja penangis. Ah, itu lebih ini lagi. Kita baru mau neteskan air mata, kayak gitu aja penangis. Yang kuat jadi orang yang kuat. Kita dipaksa kuat dalam kondisi nggak kuat. Ada itu yang kayak gitu. Eh, nah, terus ya mencari bantuan profesional. Nah, jadi itu tadi ya. Ketika kita sudah tahu ya sama siapa kita bisa bercerita, jadi nggak perlu sama semua orang kita cerita di status itu sebenarnya nggak perlu karena kadang-kadang nggak dapat memang itu tadi ya kadang-kadang bisa menambah masalah. Yang kedua bisa sama orang tua kalau memang orang tua itu nyaman. Terus yang ketiga bisa sama teman kalau memang teman itu adalah teman yang akrab sama kita yang bisa kita percaya. Atau misalnya sama dosen atau guru yang kita dekat yang dengan kalau kita cerita sama dia atau beliau itu ya kita merasa eh, didengarkan. Nah, kalau misalnya ya kita nggak punya teman atau keluarga atau sahabat atau siapapun itu yang kita percaya kita cerita sama dia dia itu bisa dengarkan kita takut ember lah ya kita bisa cari bantuan profesional siapa itu bisa ke konselor ya bisa ke psikolog gitu jadi eh, di kami itu ya punya kode etik untuk menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang bercerita kepada kami dan mungkin ya eh, sebenarnya ya, ketika kita punya masalah, kita tuh nggak butuh langsung solusi. Tapi yang paling pertama itu seringkali kita butuh didengarkan dan butuh dimengerti apa yang kita rasakan. Oh, lagi sedih ya? Sedih ya? Ya Allah. Jadi kita sebenarnya pengen di dimengerti apa yang kita rasakan. Lagi bingung ya? Atau misalnya, eh eh, Ayu, Ayu lagi pusingnya mikirin tugas ya? Karena kita pengen cuman dimengerti gitu aja gitu. Nah, kadang-kadang ya solusi itu nggak melulu harus datang di saat itu. Gitu. Oke, dan yang terakhir itu kita bisa mendekat kepada Allah. Oke. Nah, next ya. Jika masalah bisa dicegah, ya, kenapa ditunggu agar datang? Jadi sebenarnya jika masalah datang, kenapa dibiarkan menetap? Masalah hadir untuk diatasi. Oke, demikian yang bisa kakak sampaikan ya. Semoga ini bisa jadi bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Selanjutnya kakak serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak udah telah menyampaikan materinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa dituliskan di room chatnya. Mungkin ada keluh kesah yang sedang dirasakan nih. Bisa nih sharing-sharing sama kakaknya nih.
boleh di kolom chat ya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya. Kayaknya udah paham semua ya. Atau nggak ada lagi Izin nggak ada masalah. izin Nu bertanya nggak? Iya boleh. Eh, jadi gini Kak, Ikram mau nanya tentang ketika kita punya masalah tuh, kita tidak Hmm, ceritakan kepada orang lain, dampak negatifnya itu apa Kak? dampak negatifnya. Oke. Hmm. Karena kan ada teman Ikram yang dia orangnya tertutup kali, Mm-mm. dan dengar kabar Mm-mm. beliau gantung diri gitu Kak, bunuh diri. Nah, Iya. itu apakah salah satu penyebabnya ketika dia punya masalah dia tidak menceritakan kepada teman-temannya atau teman-temannya yang nggak ada tanggapan? Ya. Oke. Nah, Terima jadi ya kasih. mm, sama-sama. Oke, Ikram ya namanya ya. Itu memang kejadian nyata Ikram? Ya, Kejadian nyata. Usianya berapa itu kira-kira? seumuran Abang Leting dua puluh Mm-mm. empat atau 25 gitu nggak? Mm-mm, mm-mm. Jadi memang orangnya pendiam ya. Ya, cuma dia orangnya aktif Kak. Tapi kalau untuk itu Oke, ah, ah, kayak kurang tertutup. Mm-mm. gitu, tutup-tutupin gitu. Ya, jadi ya itu tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya kasus bunuh diri itu banyak faktornya ya. Dan biasanya orang yang mau bunuh diri itu dia sebenarnya udah kasih sinyal nih, sinyal sama orang-orang terdekat. Orang mau bunuh diri itu biasanya udah kasih sinyal misalnya dia udah kayak mulai males ketemu sama orang, udah mulai males cerita sama orang, udah kayak kayak linglung gitu, kayak merenung gitu ya. Itu sebenarnya sinyal. Atau kadang-kadang ada yang kayak terucap ya, sebelum dia bunuh diri dia tuh kayak terucap misalnya, lah udahlah aku mati aja rasa meninggal ya kok. Itu ada. Jadi kadang-kadang sebenarnya mereka tuh udah kasih sinyal-sinyal, tapi kita sebagai kawan atau kita sebagai keluarga kita kurang aware sehingga terasa ngapain kau bunuh diri? Oh, apa masalah kayak gitu aja pun ada aja. Karena itu udah sinyal loh, dan sinyal dan itu tanda bahaya. Oke, jadi ketika apakah ketika seorang itu tidak cerita itu dampaknya berbahaya? Iya, berbahaya dalam kondisi tertentu. Karena ini tadi ya, cerita bukan salah satu solusi untuk mengatasi masalah. Maksudnya cerita itu bukan satu-satunya solusi, tapi kita bisa menulis tadi kan. Nah, mungkin ada tipikal orang yang memang nggak suka cerita, tapi dia suka menulis. Ada itu. Nah, tapi ini masalahnya gini, bisa jadi yang kasus bunuh diri itu adalah dia nulis enggak, dia cerita enggak, dia nggak bisa coping stres dengan baik, terus dia juga udah jarang olahraga, ini itu, sehingga dia nggak punya pikiran untuk cari solusi. Gimana ya menyelesaikannya? Karena dia pun bingung. Mau cerita nggak tahu, mau nulis pun nggak ngerti gimana nulisnya. Habis itu olahraga jarang, ya nggak mendekat sama Tuhan. Terus lingkungan-lingkungan di sekitarnya pun nggak mendukung, sehingga mungkin itu jadi faktor penyebabnya sehingga dia bunuh diri. Jadi kalau eh, orang-orang yang kesulitan untuk menceritakan apa masalahnya, ya bisa jadi itu berdampak untuk kondisi kejiwaannya. Karena gini, kadang-kadang kita itu hanya butuh cerita ke satu atau dua orang. Iya, karena memang manusia itu kan makhluk sosial, ya kan? Manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan ketika kita nggak didengarkan, sedangkan kebutuhan kita sebagai individu itu karena makhluk sosial butuh berbicara dan butuh didengarkan. Itu kita butuh berbicara nih. Kita butuh didengarkan, tapi nggak didapatin itu sehingga ya sudah berdampaklah ke keadaan jiwanya. Mungkin kita yang sebagai kawan-kawannya tadi itu tadi ya kurang ngeh gitu dengan orang-orang yang seperti itu. Ada lagi kadang masalahnya gini, kita udah nanya kan, oh masalahnya apa? Nah, kita sebenarnya udah kayak mau nolong dia tuh kan, tapi dia memang bilang nggak ada,
nggak ada. Jadi dia menutup diri. Itu sebenarnya eh, cukup jadi masalah juga ya kan? Tuh. Tapi Itu. memang almarhum ini udah beberapa kali percobaan untuk buat bunuh diri diri itu Nah, Kak. oh, jadi udah kasih sinyal dia kan? Ya udah. Dan siang itu Mm-mm. pun dia sempat ngechat temennya untuk suruh Mm. datang ke kosan dia. Kejadiannya Oh, baru baru bulan puasa kemarin. Mungkin kakak tahu oh, kalau di Langsa. Yang di Langsa. iya ya. Ah, Jadi dia sebelumnya udah berapa kali percobaan bunuh diri dan nah bener. keluarganya teman-temannya udah tahu gitu ya. Udah tahu. Itu maksudnya dia percobaan yang pertama atau kedua itu ditolong sama orang atau dia yang sadar sendiri? Sadar sendiri nggak ada yang ditolong. Maksudnya Oh. dia cuma kalau nggak salah motong apa tangannya gitu Oh. diiris-iris kayak gitu. Jadi kalian tahunya itu dia memang mau coba bunuh diri, dia yang cerita gitu. Temennya yang lihat mungkin. Oh, Karena Ikram temennya. nggak satu lingkungan sama dia kak. Cuma Ikram di abang letting dia Mm-mm. temen sapa gitu aja kak. Oke, Misalnya oke. ketemu di luar sapa kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya sinyal-sinyal ya, Iya, mungkin. Dan mungkin dia udah punya masalah yang berat dan dia nggak tahu mau cerita sama siapa ya kan. Dia itu minta tolong loh, dia ngechat itu dia sebenarnya minta tolong loh. iya dia sempet kan bulan puasa tuh dia ngechat untuk suruh bawa nasi untuk bukaan dia siang Oh, siang itu. Cuma teman yang di chat ini nggak aktif. ya Misalnya chat dia list satu, jadi dia udah sore merasa mungkin ke. kelaparan ya. Mm, mm-mm. Dia merasa nggak ada yang nolong dia saat dia butuh gitu. Jadi ya mungkin ya dia ngerasa nggak ada yang hadir saat dia butuh, nggak ada yang datang gitu ya. Oh, Berarti fatal ya kak masalah ketika kita punya masalah tuh kita nggak ceritakan gitu ya. Kadang ada orang yang punya masalah dia meluapkan dengan tangisan. Gimana tuh boleh, kak? itu bagus. Selama ya gini, ya laki-laki ada juga ya. Jadi menangis itu adalah respon kesedihan. Jadi kita misalnya ada masalah, kita sedih, respon tubuh kita keluarin air mata menangis. Nah, sebenarnya tangisan itu adalah racun dari tubuh kita yang sedang kita keluarkan. Makanya kadang-kadang orang kalau dia selesai nangis, dia tuh kayak tidur. Kalau misalnya ada masalah tuh kan habis nangis udah lega tidur. Gitu. Karena apa? Dia sedang ngeluarin racun-racun tubuh dia. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah apa? Ketika terus-terus menangis, terus-terus bersedih, dia nggak mampu mengelola rasa kesedihannya itu, gitu. Jadi kalau misalnya nangis dia keluarkan dengan baik, ya setelah itu dia bisa berpikir jernih, itu sangat bagus. Ya. Tapi ketika terus-terus menangis, jadi kayak sedih yang berlarut-larut lah gitu kita bilang ya, terlalu meratapi kita bilang ya, dan dia nggak cari bantuan, apakah itu menulis atau entah itu bercerita ataukah itu melakukan aktivitas-aktivitas positif lain, itu jadi masalah. Oke. Gimana Ikram? Kebayang ya Oke, maksudnya ya? baik. Terima kasih kak. Hmm. Teman-teman yang lain. Mau tanya, Mm-mm. Tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Umi Makfira mau tanya nih di slide yang Hmm. tips kesehatan mental. Oke. Uh, di situ ada disebutin tentang menerima keadaan kita saat ini. Oke. Ini nggak tahu ya buat teman-teman, tapi buat Umi sendiri, terkadang tuh kita punya masalah nih, kita tuh nggak bisa menerima keadaan kita saat itu. Kan kita nggak Iya. bisa terima, kayak yang diceritakan Nanda tadi misalnya kan, orang tuanya meninggal. Kita kan di saat itu juga kita nggak bisa nerima, oh orang tua aku emang udah nggak ada. Kita kan nggak bisa nerima. Nah, kalau Umi sendiri tuh nerimanya pas kita udah capek kali dengan masalah kita, baru nerima, oh ya mungkin jalannya memang kayak gini. Nah, itu Hmm. gimana? Oke. Ya. Jadi ya
Nah, proses menerima itulah yang cukup berat ya. Seringkali kejadiannya kita belum menerima keadaan, kita belum bisa move on dari masalah itu. Jadi masalahnya itu adalah karena kita nggak bisa nerima gitu. Nah, selama adik bilang tadi kan, adik nggak bisa nerima keadaan itu. Dan adik baru nerimanya itu setelah beberapa. Sebelumnya jadinya kan nggak nyaman adik ini kan. Tidur nggak nyenyak, terus kayak nggak selera ngapa-ngapain, terus kepikiran atau lain sebagainya. Kan nggak enak nih perasaan itu. Nggak nyaman kita rasakan. Pas kita udah masuk ke step menerima keadaan, kita baru nyaman kan, kayak udah mulai kayak, oh ya udah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau misalnya, udahlah kok emang kayak gini. Setelah itu kita baru nyaman. Memang ada orang-orang kayak gitu. Nah, proses menuju menerimanya itu yang memang berbeda-beda setiap orang dan butuh waktu ya. Tergantung dari bagaimana dia memahami sebuah masalah. Gitu. Jadi kalau yang adik tanya tadi maksudnya itu gimana Kak gitu ya. Nah, untuk supaya berarti adik nanyanya maksudnya bagaimana cara menerima keadaan saat ini itu ya. Tuh. Jadi Iya, kalau yang adik maksud itu bagaimana cara menerima keadaan saat ini itu prosesnya panjang deh. Jadi kok kakak bilang harusnya gini gini gitu itu nggak bisa karena yang merasakan masalah itu adalah adik sendiri atau misalnya dia atau misalnya orang tua kita. Misalnya kita bilang lah ada kawan kita yang eh, ayah sama mamanya itu bercerai. Oke, bayangkan ya. Coba adik-adik bayangkan ayah sama mama ibunya itu bercerai. Kita lihat dia. Mungkin ya dia baru bisa menerima perpisahan orang tua dia itu 2 bulan pasca bercerai. Dia kayak baru sadar, "Ya udahlah mau kayak mana lagi." Tapi ada juga orang-orang yang memang berusaha untuk nggak mau berpisah itu tadi. Jadi si anak itu tadi kayak jangan jangan, maksudnya tetap pengen bersatu gitu. Dan ada juga yang udah berpisah, dia bilangnya menerima, tapi sebenarnya hatinya tuh menolak gitu. Jadi dia cuma bilang ya udah aku udah terima ya udah, tapi dia sebenarnya alam bawah sadar itu dia itu bilang nggak, sebenarnya nggak mau, sehingga terpengaruh ke hari-harinya. Jadi gimana cara menerimanya itu ya sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, tergantung bagaimana pengetahuan kita terhadap masalah itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita apa namanya strategi yang bisa kita lakukan adalah ya kita cari tahu dulu sebenarnya masalahnya itu apa, ya, penyebabnya apa, siapa sumbernya. Nah, sehingga kita bisa belajar menerima dan itu prosesnya cukup panjang. Seringkali ya kita baru sadar bisa menerima masalah itu ya ketika kita bercerita sama orang lain karena kita udah ngeluapin dulu emosi-emosi kita udah sampah kita udah kita campak gitu. Menulis sampah kita udah kita campak dalam tulisan. Jadi seringkali salah satu caranya itu adalah mengeluarkan emosi kita terlebih dahulu. Ketika kita udah keluar emosinya itu tadi ya, emosi sedih kah, marah kah, benci kah, sesudah kita lepaskan secara perlahan, baru kita bisa menerima. Jadi kita rilis dulu emosinya, gitu. Itu Akvira ya, Umi. iya, iya. Heeh. Jadi kebayang ya maksudnya. Kita keluarkan dulu sebenarnya yang nggak nyamannya itu. Maka tadi kakak bilang kan, untuk coba tulis yang menyakitkan ya, eh, apa namanya, apa pengalaman yang nggak enak. Kita harus keluarin dulu sampah kita. Dan kalau untuk di sesi healing itu lebih dalam lagi sebenarnya. Kak, ada nih satu pertanyaan lagi nih di room chat Ya. dari Novasari. Bagaimana dengan orang yang sedih tetapi tidak menangis, padahal seharusnya menangis? Oke, dia nggak menangis karena apa? Karena nggak merasa takut direndahkan atau memang emang nggak nangis? Emang karena dia menolak menangis? Gimana tuh, Nova? Atau ini kasusnya di laki-laki? Dia sebenarnya lagi sedih tapi dia nggak nangis. Itu siapa? Nova?
saya Kak izin. Oh, itu untuk kasus yang kayak mana dia eh, pura-pura nggak nangis atau kayak mana maksudnya? Em, saya ngerasa diri saya itu kan kayak harus kuat gitu. Dan saya Oh, nggak mau nunjukin bahwasannya saya itu lemah. Jadi setiap beberapa momen ataupun kejadian yang sedih saya itu ya nggak nangis. nggak nangis. Kalau Dan dibilang heran, kayak gitu kan kayak lebaran, sedih-sedih sama keluarga, sayanya enggak gitu. Bukan nggak punya rasa empati, tapi memang nggak bisa mengeluarkan air mata, tapi sedih gitu. harus seolah-olah harus kuat ya. Kenapa Iya. Nova pengen kuat? Kenapa? Kenapa ya Kak? Karena ngerasa Hmm, harus kuat supaya orang lain tuh nggak nganggap kita tuh remeh gitu. oke. Supaya nggak dianggap remeh. Oke. Nova pernah dibilang eh, cengeng. Gimana tadi Kak? Nova pernah dibilang cengeng sebelum-sebelumnya. Enggak Kak, karena emang dari dulu itu dari kecil itu udah Oh, anak itu sering berinteraksi sama laki-laki gitu. Jadi setiap oh, oke. momen gitu. Iya, sering berkawan sama laki-laki dan laki-laki itu ya doktrinnya itu dilarang menangis, ya kan? Anak laki-laki ya, kalau misal jatuh, kalau anak laki kok nangis, nah, sehingga mungkin ya alam bawah sadar Nova itu merekam bahwa jangan nangis, oke? Iya, sampai sekarang juga kayak pernah kejadian kecelakaan waktu itu kan Kak. Orang pada Ah, panik dan akunya juga nggak nangis gitu. Bingung sama diri sendiri aku kenapa gitu. ya, karena bisa jadi itu tadi ya, Nova pernah merekam pengalaman-pengalaman bersama kawan-kawan laki-laki yang mereka itu terbiasa dilarang menangis atau mungkin terbiasa untuk eh, tidak mengutarakan isi hati sebenarnya. Jadi kalau misalnya jatuh, udah lah, nggak apa-apa, dah lah. Gitu. Padahal sebenarnya kita tuh kesakitan gitu. Atau misalnya Nova nggak menceritakan sesuatu itu sesuai dengan yang Nova rasakan. Jadi misalnya ditanya kayak mana kayak mana sedih nggak? Gua biasa aja. Karena kita denial itu tadi ya menolak kayak nggak nggak mengakui sebenarnya yang kita rasakan. Sehingga larut apa namanya seiring waktu kita ya nggak terbiasa apa namanya mengutarakan isi hati kita. Itu ada kemarin tuh ya, kakak ada klien ya. Jadi dia udah berapa bulan gitu kan. Dia ngerasa kayak dia merasa harus kuat. Jadi dia nggak pernah nangis. Maksudnya selama berapa bulan tuh dia nggak nangis, tapi dia ngerasa sesak gitu di dadanya. Oh, kok gini ya, maksudnya mumet pikiran, tapi dia nggak bisa nangis. Itu perempuan ya, dia ada masalah sama seseorang, dia mumet atau nggak rasa nggak nyaman, kayak merasa bersalah sama diri sendiri. Tapi mau cerita itu bingung dia dari mana. Ya, dia nggak cerita, dia nggak tahu mau ngapain, dia merasa harus kuat dan tapi dia ngerasa kayak sesak aja nggak nyaman gitu. Sehingga setelah masuk sesi healing terapi itu ya, sebelum masuk sesi terapi sih baru masuk eh, apa namanya cerita di awal ya, baru masuk di ruang konseling masih cerita di awal, dia cerita karena kakak sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh dia silakan disampaikan karena akan dijamin kerahasiaannya dan bahkan suami kakak pun nggak akan tahu dan bahkan eh, teman-temannya juga nggak akan tahu. Jadi kita kayak gini ya, membangun hubungan supaya nyaman. Jadi mungkin adik kenapa jarang nangis karena adik ngerasa bahwa adik nggak tahu mau cerita dalamnya itu sama siapa karena mungkin ya nggak ada orang yang nyaman yang bisa di tempat adik bercerita. Iya, iya nggak kayak nggak pengen aja nyentuh-nyentuh masalah pribadi. Kalau untuk cerita gitu, Hmm, cerita Kak. Bahkan seharusnya cerita itu tuh sedih, cuman akunya sendiri nggak bisa nangis juga nggak ngerti gitu. Kenapa iya. nggak bisa nangis? Ceritanya sama siapa itu? Ya orang tua, kalau sama orang Iya. tua, kalau hubungan itu baik juga Kak. Ya, ya Teman. mungkin orang tua responnya itu kan kurang. Jadi gini ya, ada kalau apa ya, untuk menggali perasaan orang, misalnya dia itu ada cara-caranya. Jadi misalnya mungkin
sebagian orang tua itu ya ketika dengarkan aja, tapi pendekatannya itu kan beda-beda ya setiap orang caranya. Ada yang kita kalau cerita sama kawan itu ya sekedarnya aja. Ada juga yang misalnya sama orang-orang tertentu dia memang bisa ngorek-ngorek isi hati lah gitu kita bilang gitu. Sehingga kita bisa keluarin unek-unek kita. Nah, mungkin Nova ngerasa nggak bisa ngeluarin unek-unek yang sebenarnya. Jadi Nova bisa jadi ya hanya mengeluarkan kayak apa ya serpihan-serpihannya aja sih kayaknya Nova belum keluarin semuanya kayaknya ya. Iya, Kak. Nah, ya kan? Jadi kayak cuman yang boleh orang tahu aja. Makanya Nova ceritanya gitu-gitu aja. Yang boleh orang tahu Nova ceritain. Ada sisi yang Nova tutupi, ya kan? Ada sisi privasinya kan? Makanya nggak bisa. Mm-mm. Mau cerita di sini? Enggak, Kak. Enggak mau nanti Oke. Murni nangis. Iya, jadi tuh ada yang masih ditutupi sepertinya. Kak, ada nih lagi satu dari Kak Nanda Merita. Kak, kalau tidak nangis depan orang, tapi pas malam nangis dan overthinking, salah nggak, Kak? eh Kalau tidak nangis depan orang itu nggak salah sih, karena mungkin kita nggak mau buat orang sedih, terus nggak mau orang nilai kita sedih, nggak salah juga, nggak salah. Tapi pas malam nangis dan overthinking, nah yang salahnya itu adalah mm, overthinking ya, nangis dan overthinking itu berulang kali mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak mau nangis depan orang itu ya hak kita gitu. Ya masa iya kita lagi misalnya kita lagi ketawa-ketawa, terus-terus kita kan kita nggak mungkin mau nangis-nangis kalau kita lagi ada masalah kan kan nggak mungkin lagi acara rame-rame kita kayak pengen nangis gitu. Tapi kita nangis padahal kita ada masalah sehingga pas malamnya kita nangis. Ya, ya. Terus kita overthinking. Nah, di overthinkingnya itu yang salah gitu. Maksudnya eh, kita terus kepikiran, nangisnya terus-terusan, sehingga buat kita nggak nyaman. Tuh, itu yang salah. Tuh. Eh, kita nggak bisa berpikir sebenarnya masalahnya itu ya sumbernya apa, siapa sebenarnya masa yang buat masalah, dan kita nggak bisa berpikir gimana caranya ngatasinya tuh. Itu yang buat salah. Sehingga kita perlu sehingga kita perlu sebenarnya untuk belajar gimana caranya itu tadi ya apakah fokus ke masalahnya atau fokus ke emosi kita dulu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita nangis malam-malam tuh nggak apa-apa selama kita memang tahu batasannya. Oh nangis ya ya udah nangis sedih nangis ya nggak apa-apa sebenarnya nangis malam-malam tuh nggak apa-apa. Oh kepikiran ya nggak apa-apa kepikiran. Masalahnya ini kok nangis terus-terusan kepikiran terus-terusan. Nah itu yang salah. Takut-takut itu tadi kita ngerasa kayak aku sendiri nggak ada yang nemenin aku maksudnya kayak susah-susah sendiri nah, itu jadi masalah takutnya gitu. Oke, Kak. Mm-mm. Oke gitu tadi ya, ada lagi satu lagi mungkin udah udah kebayang ya maksudnya ya. Kak, satu lagi boleh nggak? Penting kali ini. Oh boleh boleh. Ini ke pribadi Ikram sih. Mungkin yang teman-teman yang lain merasakan juga sih. Tadi kan ada dua, ada stres ya, sama distress. Oke. Eh, tapi Ikram yang stresnya itu Kak. Jadi Ikram tuh orangnya harus stres dulu baru produktif. Jadi kan kalau sering-sering nggak baik juga kayak kakak bilang tadi. Misalnya ngerjain tugas nggak maksimal jadinya gitu. Kayak harus dikejar deadline dulu baru produktif gitu Kak. Eh, jadi pertanyaan Ikram tuh gimana sih memanajemen itu supaya nggak terus-terusan harus stres dulu baru kita produktif gitu Kak. Oke. Nah, itu nanti ya masuknya di bagian manajemen waktu. Itu salah satunya. Jadi di manajemen waktu nanti Ikram belajar tentang skala prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting.
mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Jadi penting sama mendesak itu kan beda. Penting tapi kan nggak mendesak, ya udah bisa kita tunda. Misalnya kayak oke, kayak tugas ini tuh kapan dikasihnya? Tugas untuk buat seminar ini. Misalnya udah 3 bulan ya, Iya, 3 bulan yang lalu. Sebulan yang, 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya, sekitar 3 bulan. Tugas ini penting, Mm-mm. Penting tapi sekali. pas tiga bulan yang lalu kan nggak mendesak. Ya, Jadi kita kayak bisa buat target. Oh, waktunya 3 bulan. Berarti kira-kira aku eh, masih ada waktu. 1 bulan sebelum UTS, aku udah harus kerja. Jadi kita bisa kayak buat catatan-catatan khusus, maksudnya supaya kita bisa nilai yang mana yang penting, mana yang besar. Oke, misalnya nih, eh, tugas belum kumpul, kan? Misalnya nih, eh, tugas belum buat dan belum kumpul. Orang tua ya minta ngajak kawanin belanja. Nah, mm, tugas belum kumpul, kerjain. Nanti besok. Di saat itu, Mama minta kawanin Ikram belanja. Tapi Ikram belum selesai buat tugas. Oke. Yang mana penting mendesak, mana yang penting mendesak. yang buat tugas. Nah, gimana putus suaranya? Oke. Itu penting Penting mendesak. buat tugas. Ya, buat tugas. Ya kan? Mama belanja, Gimana Kak? kalau kawanin Mama belanja, Penting aja Kak. Tapi lebih lebih ke akhirat nanti efeknya Kak. ya itu tergantung, itu tadi ya, tergantung penilaian kita. Nah, kan sekarang masalahnya gini, kalau kita nggak ngawanin Mama belanja, Mama kita kan ngerepet-ngerepet nih, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu bisa masuk ke penting dan mendesak. Nah, jadi gimana cara ini kan stres nih kita. Aduh, tugas belum buat, besok kumpul, Mama minta kawanin belanja. Sekarang tergantung kita manage-nya. Bisa nggak? Ya, kalau orang-orang yang eh, saat tertekan dia stresnya positif, ya bisa bisa berpikir dengan sini. Oh, bisa nggak ya kalau misalnya aku lobby Mama, Mak, kalau misalnya jam 5 aja boleh Mak konin belanja Mak. Ini mau buat ini dulu Mak. Takutnya nanti malam ketiduran Mak. Ah, itu kalau orang yang bisa berpikir tadi kan. Kan tertekan nih. Ah, atau misalnya bisa juga Mak, ya udah Mak kita belanja. Tapi nggak usah lama-lama ya Mak. Nah, Ikram mau ngerjain ini. Gitu. Tadi ya. Jadi kita bisa saat misalnya kita buat tugas atau ada kewajiban-kewajiban tertentu, kita nilai dulu ini penting atau mendesak. Ya. Penting atau tidak mendesak atau tidak penting dan mendesak. Nah, tidak penting dan tidak mendesak itu ini sebenarnya materinya beda sih. Dia tuh bagian manajemen waktu ya. Ya. Tapi kalau misalnya Ikram spesifik tanya itu tadi ya, gimana caranya supaya kita nggak terus-terusan ya ngerjain tugas pas deadline. Itu tadi belajarlah tentang mengelola waktu. Nah, itu yang kakak maksud, belajar untuk mengelola waktu ya, buat eh, jadwal ngerjainnya. Salah satunya gitu. Misalnya harus siap 2 hari sebelum kumpul atau harus siap 1 hari sebelum kumpul. Jadi di catatan Ikram di lah ininya, tanggalnya. Sehingga kita, oh ini besok harus kumpul. Padahal sebenarnya satu hari. Nah, itu bisa jadi strategi sih. Iya, iya. Gitu. Jadi atau bisa Oke. juga dengan ya itu tadi ya cerita apa namanya diskusi sama kawan. Kadang-kadang kalau kita mikir tugas itu sendiri kita tuh bingung, tapi dengan diskusi sama kawan ada semangat ya. Terus ada kawan cerita, kita bisa berpikir sehingga kita nggak selalu merasa ditunggu deadline dulu aku baru bisa mikir. Padahal dengan kita cerita, walaupun itu 1 minggu lagi baru kumpul, kita sharing sama kawan, yuk kita bagi tugas yuk, kau ngerjain ini, aku ngerjain ini misalnya. Atau tolong ingatin aku ya, nanti 2 hari lagi aku kasih
kerjaan aku nih, coba lah tak tolong lah dinilai apa namanya, kayak review lah, atau misalnya coba baca dulu apa, aku bingung nih kalau aku kerjaan sendiri, minta tolong apa baca, coba apa yang kurang, apa yang perlu aku perbaiki gitu. Jadi kita cari kawan diskusi sehingga kita bisa ada penilaian dari orang yang bisa berpikir lah pikiran kita, ya kan? Kalau misalnya kita nunggu deadline kan kita nggak sempet nih diskusi sama kawan, ya kan? Tapi mungkin nggak beruntungnya Ikram dapat kawan yang satu frekuensi kayak gitu Kak. Jadi kami harus stres dulu nih bertiga nih, baru kami kerjain semua tugas. Oh, kayak gitu ya. Itu mungkin nggak beruntungnya di situ. Oke, berarti ya ini tadi lah pandi-pandi Berarti kalian. pola pikir kita aja yang diubah. Makanya Ikram lebih seneng seneng kalau ada teman yang bohongin kumpul tugas tuh Kak. Jadi dia bilang kumpulnya besok lusa itu udah harus siap tuh. Ah, jadi Ikram langsung panik langsung cari untuk kerjain gitu. Padahal ngumpulnya seminggu ke depan lagi gitu. Jadi sangat berterima kasih kepada teman-teman yang suka bohongin kumpul jadwal tugasnya. Itu jadwalnya dimajuin ya. Iya. Jadinya dapatnya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Kak, ada yang nanya nih, kalau misalnya konseling secara pribadi nih dengan kakak gimana nih alurnya? Ya. Eh, secara pribadi itu eh, kakak praktiknya di Sekolah Inspirasi di BTN Karangbaru. Ya, nanti bisa hubungin kakak atau bisa hubungi admin langsung. Nanti masalah jadwal nanti di ini disesuaikan dengan jadwal kalian dan jadwal kakak gitu. Jadi kakak nggak mentok setiap hari ini enggak gitu kapan memang. Karena kan kakak juga ada kegiatan lain gitu. Jadi di kita mm, misalnya offline kakak rasa sih offline kalau misalnya offline apa kalau secara online kayaknya agak kurang ya karena nggak langsung lebih leluasa takut kita entah sinyal nanti kan atau apa gitu ya bisa aja sih tapi kalau kakak lebih saranin lebih enak sih kayaknya secara langsung gitu karena kan memang ruangannya tertutup terus memang hanya eh, berdua gitu dan apa namanya alurnya maksudnya lebih enak gitu tempatnya nyaman ya ber AC ada sofa dan sebagainya gitu bisa lebih fokus ya kalau misalnya sejak offline gitu. Oke nih teman-teman, mungkin ada yang ingin konseling lanjut bisa nih langsung hubungi kakak Nurbaiti atau mungkin bisa uh, tanya dulu ke Intan biar Intan konfirmasi nih ke Pak Nurbaitinya. Hmm. Oke, mungkin seminar hari ini kita tutup. Terima kasih banyak nih Kak. Kami banyak sekali mendapat ilmu baru nih tentang materi yang telah Kakak sampaikan nih. Jadi adapun kesimpulan pada seminar kita pada hari ini, ada nih beberapa cara menyalurkan emosi nih untuk melepaskan stres, seperti sharing dengan orang yang kita percaya, menulis, terus juga bisa menonton film favorit, terus juga ada tips menjaga kesehatan tadi udah disampaikan sama pemateri kita seperti kelola waktu dengan baik, pola hidup yang sehat, menerima keadaan saat ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari bantuan profesional nih. Sebelum kita tutup di Iya Kak, nggak kedengaran suaranya? mau kasih relaksasi sebentar sebelum ditutup. Ini mau Oh boleh Kak, ditutup bisa ya kedengaran ya suara kakak ya dengeran Kak. kawan-kawan ya fokus dengarkan suara kakak ya oke cari posisi paling nyaman. Oke pejamkan mata
Pejamkan mata. Ya. Oke, kalau sudah jawab sudah oke. Pejamkan mata. Ikutin instruksi apa yang kakak sampaikan. Ya. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan lagi dari hidung. Oke. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Oke. Saat ini kawan-kawan berada pada posisi yang sangat nyaman. Oke, tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Oke, rasakan ya setiap udara atau oksigen itu masuk dari hidung ya. Tarik nafas ya. Langsung ya oksigen itu naik ke kepala. Tahan sebentar. Keluarkan. Tarik nafas. Oke, dan kawan-kawan merasa sangat nyaman. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, kawan-kawan mulai ngerasa sangat nyaman. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, fokus ke nafas ya. Fokus hanya ke nafas. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Fokus ke nafas. Tarik nafas. Rasakan oksigen itu naik ke kepala ya, lewatin hidung, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bernafas ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa rasakan udara yang Allah kasih. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, dan kawan-kawan mulai merasa sangat nyaman. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke. Yang ingin memeluk dirinya, silahkan peluk dirinya sambil tarik nafas ya. Peluk-peluk badannya. Peluk badannya pakai tangan sendiri ya. Mungkin dah lama kali nggak pernah dipeluk sama orang tua. Ya, tarik nafas. Tahan. Keluarkan ya. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Dipeluk-peluk badannya ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa hidup. Hari ini kita masih bisa bernafas. Hari ini masih bisa berjumpa sama kawan-kawan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, dielus-elus badannya, disayang-sayang. Nah, mungkin yang ada lagi merasakan sakit, marah, lagi sedih, lagi mumet, ya. Rasakan udara oksigen itu masuk, ya. Ke hidung, ke kepala. Oke, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, fokus ke nafas ya. Silakan lakukan. Oke, silakan buka matanya. Hmm, oke ya, gimana rasanya? Udah sih, Kak. Bisa kembali lebih uh, hmm, terasa ya kan? Udara tuh terasa nggak ya? Terasa ya? Terasa, Kak.
Kayak di Brastagi ya. Kayak di Brastagi terasa. Oh ya. Oke, gitu. Lanjutlah Kak Intan. Oke, kepada teman-teman audiens atau peserta seminar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada pemateri kita hari ini, Kak Nurbaiti SPSI. Mungkin apabila ada waktu, bisa Kak kita sharing-sharing lagi ya Kak? Oke, nanti mana tahu bisa jumpa langsung kan di kampus. Kalau anak ini ya, anak BEM enggak ya? Iya Kak? Cuman kadang-kadang buat acara mana tahu ya kan, bisa kita jumpa ya kan. Oke. Demikian acara seminar pada hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.